Muhammad itu apa misalkan? Kalau ada jambu di sini akan dicolok. Al-Amin itu bukan tukang colok. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, a'azzakumullah subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, segala nikmat yang kita rasakan, dan marilah kita senantiasa ucapkan salawat dan mengirimkan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang apa? Mas, kita akan berbicara tentang apa? Lupa, nggak usah dibuka. Mas, ya? Nggak tahu, insyaallah. Mungkin datang aja ya. Baik. Pada malam hari ini para jemaah kita akan berbicara tentang seseorang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita akan berbicara tentang seseorang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dipuji, diagungkan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan kita akan membicarakan tentang seseorang yang dikatakan oleh ahli ilmu, para ulama mengatakan bahwasanya dia adalah afdalul khalqatin, manusia yang paling baik. Bahkan kata para ulama, makhluk yang paling baik, lebih baik daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal daripada Subhanahu wa taala, lebih afdal dari dunia beserta isinya, lebih afdal daripada langit beserta segala isinya, dan lebih afdal daripada para malaikat, lebih afdal bahkan daripada para nabi dan rasul yang diutus sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya ini bisa menyebabkan atau bisa menumbuhkan kepada kita agar bisa mencintai Rasulullah SAW. Pertama-tama kita akan membahas bagaimana pujian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memuji beberapa nabi dan beberapa rasul dalam Al-Quran, disebutkan secara ijmal, dipuji
ijmal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji secara ijmal dan dipuji juga secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Kita lihat di dalam surah An-Najm. Di dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengawali pujiannya dengan sumpah. Mengawali pujiannya dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya, mengawali suratnya dengan sumpah, tentunya isi yang ada dalam surat dan ayat tersebut adalah perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang seharusnya kita lebih memperhatikan lagi karena Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sumpah. Jika ada seorang syekh, jika ada seorang raja misalnya atau seorang presiden mengatakan dan mengawali ucapannya dengan, mungkin kita akan mendengarkan ucapan-ucapannya tersebut dengan hati kita, dengan sanubari kita. Kita akan fokus nih apa yang diucapkan oleh syekh ini, sampai-sampai dia mengucapkan ucapannya diawali dengan sumpah. Lalu bagaimana ketika yang bersumpah itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besar, betapa berharga yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Seorang Arabi, yaitu seorang Arab Badui yang hidup atau tinggal di pelosok, yang kerjaannya mengembala kambing, mengembala unta, pernah mengucapkan atau mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, Itlu alayya min kalamillah." Wahai Ibnu Abbas, coba bacakan kepadaku beberapa atau ayat Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa rabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun." Maka demi Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat ini, demi Rabbnya, demi pemilik langit dan pemilik bumi, bahwasanya hal tersebut adalah benar, ucapan tersebut adalah benar. Maka Arabi kaget dia, heran dia. Dia mengatakan, "Faman da'a rabbi hatta yuksib ayukadzibul ahad." Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat ini? Apakah ada yang bisa mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita perhatikan betapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Najm. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Najm ayat 1 sampai dengan ayat 17. Bagi yang membawa mushaf bisa dibuka. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala ucapannya, mengawali pujiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersumpah. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Allah Subhanahu wa taala memuji akalnya, memuji kepintaran, kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan secara mujmal, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memuji hatinya, memuji kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan juga dalam ayat yang terakhir kita bacakan, "Ma zaqal basar wa ma tagha." Allah menyebutkan penglihatan Rasulullah SAW. Allah menglihatan mata Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa agungnya Rasulullah SAW, betapa mulianya Rasulullah SAW, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengawali pujiannya dengan bersumpah. Wan najmi idza hawa, disebutkan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dzumiratin fastawa, yang disebutkan di sini adalah Jibril. Disebutkan pula orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Semua yang dekat dengan Rasulullah SAW juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala Jibril yang senantiasa dekat kepada Rasulullah SAW. Maka kita wajib mencintai Rasulullah SAW para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mencintai Rasulullah SAW lebih daripada segalanya, lebih daripada pekerjaan kita, lebih daripada istri kita, lebih daripada anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan mata, lebih daripada orang tua bapak kita yang pergi pagi pulang petang untuk bekerja cari nafkah, bahkan lebih daripada ibu kita.
yang mengandung kita selama 9 bulan, kemudian dilahirkan, disusui, mereka meninggal dunia dalam mendidik kita. Akan tapi Rasulullah SAW wajib kita lebih mencintainya dibandingkan segalanya. Kenapa? Karena yang menyebabkan kita diselamatkan dari surga dan diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala setelah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang telah memberikan kita jalan, telah memberikan kita petunjuk, menunjukkan kita jalan yang benar, menunjukkan kita jalan menuju surga, dan menyelamatkan juga orang tua kita. Oleh karenanya kita wajib mendahulukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada orang tua kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, seseorang yang tidak mencintai Rasulullah SAW lebih daripada orang tuanya, dia tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Rasulullah SAW lebih daripada orang tuanya. Rasulullah SAW mengatakan, "Minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna keimanan seseorang walaupun dia seorang yang alim, walaupun dia seorang yang terkenal, walaupun dia banyak ilmunya, sampai aku lebih dia cintai, kata Rasulullah SAW, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan wali, bapak. Siapa yang tidak mencintai bapaknya? Tidak ada. Orang yang durhaka saja yang tidak mencintai bapaknya. Wa waladihi, dan lebih daripada anaknya, yang kadangkala seseorang rela untuk mengorbankan jiwanya demi anak-anaknya. Seorang ibu rela kalau dia disuruh milih, kamu milih hidup dalam melahirkan atau milih anaknya saja yang lahir, kamu meninggal dunia. Banyak para ibu yang rela dia meninggal dunia asalkan anaknya meninggal dunia. Akan tapi tidak sempurna keimanan kita sampai kita kedepankan kecintaan kita lebih daripada kecintaan kepada orang tua, lebih daripada anak, wan nasi ajma'in, dan lebih daripada kecintaan kita kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi, lebih daripada bos kita, lebih daripada atasan kita, lebih daripada seluruh atau istri kita, kekasih kita yang sangat kita cintai. Harus kita lebih kedepankan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Kenapa juga ya Allah? Kenapa kita harus lebih mencintai Rasulullah SAW? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai Rasulullah SAW dan memerintahkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha attakhadha sahibukum khalila kama attakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil sahabat kalian, mengatakan kepada para sahabat, Rasulullah SAW mengambil Rasulullah SAW sebagai kekasih. Kama takhadha sahibukum kama takhadha sahibakum khalila. Sebagaimana juga Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Makanya kalau kita mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah, ini tidak cukup. Kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah, ini tidak cukup. Seolah-olah kita menurunkan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengatakan Rasulullah SAW adalah Khalilullah. Khalil lebih tinggi daripada Habib. Khalil lebih tinggi daripada Habib. Maka kita mengatakan Rasulullah SAW adalah Khalilullah, kekasih yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mencintai Rasulullah SAW? Kenapa kita tidak bisa mencintai Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menghabiskan seluruh waktunya untuk kita semuanya. Habiskan seluruh waktunya hanya untuk kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam dipukul karena kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam dicerca karena kita, untuk menyelamatkan kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam diusir untuk menyelamatkan kita. Demi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang tidurnya demi kita, karena sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bahwasanya beliau mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, inna aini tanam wa qalbi la yanam." Wahai Aisyah, mataku bisa saja tertidur wahai Aisyah, akan tapi hatiku tidak tidur. Kenapa tidak tidur? Menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang
Rasulullah SAW bangun malam, kemudian langsung sholat, tidak wudu terlebih dahulu, karena hati beliau senantiasa terjaga untuk menerima wahyu, untuk menyelamatkan kita semuanya dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW sampai gigi geramnya patah untuk kita semuanya. Kemudian juga beliau tinggal di Madinah pada awal-awal beliau hijrah bersama al-Saqil Khalq, bersama sejelek-jelek makhluk yaitu Yahudi. Beliau tinggal untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semuanya. Maka sungguh sangat sayang ketika sekarang kita malu untuk mengajarkan sunnah-sunnahnya, malu untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, malu dikatakan apa yang kamu lakukan, kenapa kamu itu seperti kambing, melihara jenggot. Malu kita mengerjakan hanya mendapat cercaan manusia yang tidak ada gunanya, yang tidak ada faedahnya orang-orang tersebut. Akan tapi kita malu bahwasanya Rasulullah SAW sudah melakukan segalanya untuk menyelamatkan kita semuanya. Kenapa kita harus malu? Di mana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Apakah kita masih bisa mengatakan ada mudaratnya? Bahkan sebagian orang ada yang mengatakan, saya tahu sunnah jenggot itu sunnah, akan tapi bagi saya ada mudaratnya. Apakah ada sunnah Rasulullah SAW yang ada mudaratnya? Di mana kecintaannya kepada Rasulullah SAW? Bahkan di mana imannya kepada Rasulullah SAW? Tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang memiliki mudarat. Semuanya baik, semuanya memiliki manfaat. Sunnah Rasulullah SAW. Akan tapi terkadang kita terjebak dengan pemahaman yang kadangkala tidak bisa dipraktekkan di dalam semua ibadah. Kita terjebak dalam pemahaman bahwasanya sunnah itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apa arti sunnah? Sunnah artinya apa-apa yang diberikan pahala pelakunya dan tidak diberikan meninggalkannya. Maka kita tinggalkan banyak sekali sunnah dengan alasan tadi, karena kita tidak diazab, tidak mendapatkan dosa. Dan dengan alasan ini adalah sunnah, banyak diantara kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jenggot sunnah, oh ini sekedar sunnah, nggak wajib cukur jenggot. Salat rawatib sunnah, oh ini adalah sunnah, kita tinggalkan. Dan dengan alasan makruh, banyak diantara kita melanggar, mengerjakan perkara-perkara yang makruh. Ini adalah sesuatu yang terbalik. Seharusnya kita terjemahkan bahwasanya sunnah itu adalah apa-apa yang diberikan ganjaran pelakunya dan tidak diazab yang meninggalkannya, akan tapi dia sangat rugi. Orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW adalah orang yang sangat merugi. Dia menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Daripada dia ngobrol 1, 2, 3 menit, lebih baik dia mengerjakan sunnah rawatib. Daripada dia nongkrong di rumah, nongkrong di depan rumahnya, lebih baik dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang zikir itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Daripada dia cukur jenggotnya, yang sunnah jenggot ini subhanallah. Jenggot ini para jamaah ini adalah sunnah 24 jam. Ya, melakukan sunnah 24 jam. Ada enggak orang masuk kamar mandi dicopot dulu jenggotnya, taruh dulu, nanti saya kerjakan sunnah? Enggak ada. Ini bisa kita melakukan sunnah 24 jam dalam keadaan suci, dalam keadaan junub, dalam keadaan tidur, kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, dia hendaknya juga cinta kepada sunnah-sunnah, cinta kepada syariatnya. Kepada manusia saja, ada orang cinta kepada istrinya, tentunya dia akan berusaha melakukan hal-hal yang dicintai oleh istrinya. Ya, dia akan berusaha meninggalkan hal-hal oleh istrinya. Orang yang mencintai istrinya, akan tapi dia misalkan istrinya dia nggak suka suami yang misalkan para jemaah ya, pulang malam contoh. Suaminya nggak suka pulang malam, akan tapi dia terus pulang malam setiap hari. Tandanya dia nggak cinta sama istrinya. Begitu pula orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, dia hendaknya juga cinta kepada Rasulullah SAW
cinta kepada syariat Rasulullah SAW. Rutinitas Rasulullah SAW pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk kita. Dia menerima wahyu, kemudian mengamalkan wahyu, kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wahyu kepada para sahabat, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, menyarankan wahyu tersebut disampaikan juga kepada orang lain sampai kita bisa rasakan sampai saat ini. Tujuan atau kehidupan Rasulullah SAW penuh diliputi dengan wahyu untuk menyelamatkan kita semuanya. Bahkan bagaimana tidak kita cinta kepada Rasulullah SAW. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengatakan, wadidtu law ra'aitu ikhwani, wadidtu law ra'aitu ikhwani. Aduhai, seandainya aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat heran, wahai Rasulullah SAW, alasta ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kita ini saudaramu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lah, wahai sahabatku, kalian itu bukan saudaraku, walakinnakum ashabi, kamu itu adalah sahabatku, bukan saudaranya Rasulullah SAW. Siapa saudaranya Rasulullah SAW? Yaitu yang datang setelahku, kemudian dia beriman kepadaku, tapi dia tidak pernah melihat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara saudaranya Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku saudaranya Rasulullah SAW, maka kita mengikuti Rasulullah SAW di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam ucapan kita, di dalam kita berpenampilan, di dalam zahir kita, dan di dalam batin kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti ajaran Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, akan tapi dia nggak suka sama sunnah Nabi, dia nggak ngikutin sunnah Nabi, maka dia sejatinya tidak cinta kepada Allah Subhanahu. Sejatinya dia cuma ngomong kosong. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW, ikutilah akidah Rasulullah SAW, ikutilah ajaran Rasulullah SAW, ikutilah sunnah Rasulullah SAW, ikutilah semua yang dikerjakan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tanpa tawar, ya, tanpa tawar-menawar. Oh, ini sunnah, ini baik bagi saya, oh ini gak sesuai sama saya tinggalin. Ya, ini melanggar di pekerjaan saya tinggalin sunnah. Kemana bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, hakimatun, merupakan barometer, merupakan timbangan, merupakan ujian bagi manidda'a mahabbatullah, bagi siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia laki-laki, dia perempuan, dia seorang ustaz, dia seorang talib, dia seorang istri, dia seorang suami, seorang atasan, seorang bawahan, seorang OB atau seorang manajer. Walakin, akan tapi dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, maka kata beliau, fa inna da'wahu kadhib, maka sungguhnya ungkapan cintanya tadi kepada Allah adalah ungkapan cinta yang dusta, ungkapan cinta yang palsu, yang tidak ada buktinya. Kalau dia benar-benar cinta kepada Allah, dia harus mengikuti Rasulullah SAW. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, kapan cinta seorang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hatta yattabi'a syar'a Muhammadin fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap ucapan dan di dalam setiap aspek kehidupannya. Di dalam bernegara, dia ikuti bagaimana cara Rasulullah SAW. Di dalam berhukum, dia menggunakan hukumnya Rasulullah SAW. Di dalam berkeluarga, dia contoh Rasulullah SAW di dalam berkeluarga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik di dalam semua perkara, di dalam bermuamalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di dalam berhadapan dengan orang tua juga mencontoh Rasulullah SAW. Kadang ada orang bertanya, bagaimana kita mencontoh Rasulullah SAW padahal beliau lahir bapaknya nggak ada, kemudian beliau masih kecil ditinggal mati oleh ibunya. Bagaimana cara mencontoh Rasulullah SAW di dalam berbakti kepada kedua orang tua? Di antara caranya adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istazantu Rabbi, meminta izin kepada Rabbku untuk mengunjungi, untuk menziarahi kuburan ibuku. Pada awalnya beliau SAW minta izin untuk memintakan ampunan kepada ibunya, akan tapi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ibunya meninggal dunia tidak mengikuti Rasulullah SAW. Tidak boleh mintakan ampun kepada orang kafir, tidak boleh mintakan ampun kepada orang non Muslim. Maka beliau diizinkan hanya untuk menziarahi kuburan ibunya. Walaupun meninggal sebelum beliau diutus, beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia dalam keadaan Muslim? Tentunya kita lebih untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal dunia. Di dalam menjadi seorang bapak, kita juga harus mencontoh Rasulullah SAW bersama anak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada Fatimah. Beliau sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, beliau tetap mencium Rasulullah, mencium Fatimah. Kita yang tua-tua, yang sudah punya anak, umur berapa kita terakhir mencium anak kita? Umur berapa? Yang sudah punya anak, sudah menikah ada nggak? Banyak. Siapa yang sudah punya anak, sudah menikah? Gak ada yang ngaku, ini muda semua apa gimana? Ini jenggot-jenggot yang putih. Rasulullah SAW mencium Fatimah walaupun sudah menjadi istrinya Ali dan sudah punya anak Hasan, sudah punya anak Husain, sudah punya anak Zainab, dicium oleh Rasulullah SAW. Dan ini bukan perkara yang kelewatan, bukan. Ini bentuk kecintaan seorang bapak kepada anak-anaknya. Bahkan saking cintanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah, ketika beliau hendak wafat, ketika beliau hendak meninggal dunia, datang. Ketika sedang sakit yang sangat keras, datang Fatimah ke dalam rumah Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengangkat badannya, mengatakan, marhaban bibnati, selamat datang wahai anakku. Sedang sekarat Rasulullah SAW, akan tapi begitu beliau menyayangi anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Maka sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang bapak, hendaknya kita mencontoh Rasulullah SAW bagaimana tata cara berkeluarga. Bahkan kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairun li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Kepada keluarga para jamaah, kita tidak bisa berbohong. Kita tidak bisa pura-pura baik kalau kita bukan orang baik. Kepada keluarga, kalau kepada teman sekantor atau kepada tetangga bisa saja kita pura-pura orang yang loyal, yang mudah traktir orang. Akan tapi kalau sama keluarga, kalau sejatinya sifat kita adalah pelit, biasanya kita pelit sama keluarga. Kepada istri, kepada anak-anak, dan kepada orang tua, termasuk keluarga kita. Maka sebaik-baik seseorang adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Kemudian juga kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW? Di antara alasannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan derajat Rasulullah SAW, mengangkat derajat Rasulullah SAW, dan menjaga pujian tersebut sampai hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tersebut juga terdapat banyak sekali pujian
kepada Rasulullah SAW. Banyak sekali pujian yang membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah surah Al-Insyirah. Di dalam surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh, ada yang mengatakan Al-Insyirah, ada yang mengatakan Asy-Syarh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak." Kemudian Allah katakan, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami tinggikan sebutan wahai Rasulullah SAW. Ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga penyambutan Rasulullah SAW. Para ulama ahli tafsir tatkala menafsirkan ayat ini pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'na laka dzikrak," mereka katakan Allah illa wa yuzkaru lagi ma. Tidaklah diucapkan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah disebut Allah Subhanahu wa taala kecuali akan disebut pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang akan masuk Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seseorang yang salat tidak mengucapkan salawat, salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Seorang muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang khatib ketika dia berkhutbah, setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khutbahnya batal. Khutbahnya batal, salat Jumatnya tidak sah. Ya, salat Jumatnya ganti saja dengan salat zuhur, karena salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun khutbah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat, meninggikan derajat dan menjaga pujian-pujian tersebut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, beliau mengatakan, "Atani Jibril." Jibril datang kepadaku. Faqal, kemudian Jibril mengatakan, "Inna Rabbi wa Rabbaka yaqul." Sesungguhnya Rabbku dan Rabbmu mengatakan, bertanya kepadamu wahai Muhammad, "Kaifa rafa'tu laka dzikrak?" Bagaimana aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku meninggikan namamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu a'lam." Allah yang Maha tahu. Faqal, kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Idza dzukirtu dzukirta ma'i." Idza dzukirtu dzukirta ma'i. Kata Allah Subhanahu wa taala, disebut kamu juga akan disebut wahai Muhammad. Kalau aku disebut, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau juga akan disebut bersamaku. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan, menyandingkan antara Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah zat yang maha agung, zat yang maha segala-galanya, menyandingkan penyebutan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menunjukkan betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya kita harus lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul." Jika kalian berselisih dalam sebuah perkara, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah, Rasul. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian senantiasa berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitabullah dan sunnati. Kitabullah dan sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala menjejarkan, menyandingkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam yang sudah kita ketahui bahwasanya di antara atau rukun atau syarat diterimanya ibadah adalah dua. Ikhlas, al-mutaba'ah. Seorang yang ikhlas akan tapi dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa raddun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Seikhlas apapun dia melakukan ibadah, kalau enggak ada tuntunannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun,
man amila amruna fahuwa, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan. Ini adalah sifatnya lebih khusus bagi siapa saja yang melakukan sebuah amalan. Kalau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan, man ahdatha fi amrina hada, barang siapa yang membuat amalan, membuat ibadah yang tidak pernah diajarkan kepada kami. Akan tapi pada hadis yang ini Rasulullah SAW katakan bagi siapa saja yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak pernah diajarkan, maka dia tertolak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, kita lihat betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Allah zat yang maha segala-galanya, memiliki arsy, memiliki langit, memiliki bumi, memiliki segala-galanya. Tapi beliau sangat lemah lembut kepada Rasulullah SAW. Beliau, Allah Subhanahu wa taala akan membela langsung Rasulnya SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah akan membela orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa Nabi Muhammad? Sayyidul Mu'minin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Tentunya lebih berhak untuk dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita tidak butuh, Rasulullah SAW enggak butuh dengan pujian kita, enggak butuh dengan kita membela Rasulullah SAW, enggak butuh dengan cinta kita kepada beliau SAW. Cukup Allah mencintai Rasulullah SAW, Allah membela Rasulullah SAW, Allah meninggikan derajatnya Rasulullah SAW. Itu sudah cukup. Akan tapi kita mencintai Rasulullah SAW ini untuk diri kita sendiri, membuktikan bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Lihatlah ketika Al-As bin Wa'il mengatakan, inna Muhammadan abtar, sesungguhnya Muhammad itu abtar, putus nasabnya dan tidak akan disebut-sebut lagi, putus nasabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk membela, menjawab ucapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna a'tainakal kautsar. Sebelum menjawab ucapan Al-As bin Wa'il, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah memberikan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, jangan khawatir. Inna a'tainakal kautsar, kami memberikan kepadamu al-kautsar. Kemudian kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah kepada Tuhan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna syani'ak huwal abtar, sesungguhnya kamu itu yang putus nasabnya. Wahai Al-As bin Wa'il, Subhanahu wa taala sebelum menjawab ucapan cemoohan atau perendahan Al-As bin Wa'il kepada Rasulullah SAW, Allah menenangkan hati Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW mengatakan, tenang wahai Rasulullah, sesungguhnya nasabmu tidak putus dan kau akan senantiasa dipuji, senantiasa disebut. Akan tetapi saya kasihkan kepadamu al-kautsar, diberikan, ditenangkan hati Rasulullah SAW. Baru membantah orang yang mengatakan kejelekan kepada Rasulullah SAW. Juga Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang gila, innaka majnun, kamu itu orang gila. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahai Muhammad, engkau enggak gila. Walaupun orang-orang Quraisy bilang engkau gila, engkau tidak gila dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, engkau bukanlah orang gila. Kemudian orang-orang kafir Quraisy juga mengatakan Muhammad itu seorang penyihir, seorang dukun, seorang penyair. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Membantah ucapan orang tersebut yang mengucapkan kepada Rasulullah SAW, wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun.
wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Wahai Muhammad, engkau bukan penyihir, engkau bukan penyair, engkau juga bukan dukun. Wahai Muhammad, langsung dibela oleh siapa? Dibela oleh Rabb yang kita senantiasa sujud kepadanya, yang kita beribadah hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang terakhir, di antara contoh betapa Allah subhanahu wa ta'ala membela Rasulullah SAW ketika Abu Jahal mengatakan innaka kadzdzab, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu pendusta. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Innahum la yukadzibunak, wahai Muhammad, sesungguhnya dia itu orang Abu Jahal tidak mendustakan kamu, wahai Muhammad. Menenangkan hatinya Rasulullah SAW, tidak langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahum la yukadzibunak, mereka tidak mendustakan kamu, wahai Muhammad. Sesungguhnya mereka itu tahu engkau itu orang yang jujur, engkau itu orang yang amanah, al-amin. Sampai orang-orang kafir Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul disematkan gelar yang sangat agung, al-amin, orang yang dipercaya. Padahal beliau SAW belum diutus sebagai Nabi dan Rasul, akan tapi semenjak kecil dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kecil dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat naif orang-orang yang rela, tega untuk menjelek-jelekan nasabnya Rasulullah SAW. Tega untuk mengatakan Muhammad itu apa, misalkan kalau ada jambu di sini akan dicolok. Ini adalah termasuk menjelekkan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi SAW semenjak kecil, sampai-sampai orang kafir Quraisy mengatakan al-amin. Al-amin itu bukan tukang colok. Al-amin di sisi Arab itu adalah gelar yang sangat mulia, yang sangat jarang disematkan kepada manusia, kepada orang-orang Arab pada saat itu. Al-amin, orang yang dipercaya, orang yang sangat jujur semenjak kecil sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum la yukadzibuna, sesungguhnya mereka itu enggak mendustakan kamu, wahai Muhammad, walakinnadh dhalimina bi ayatina yajhadun, akan tapi mereka itu orang-orang zalim itu mendustakan ayat-ayat kami. Kalau engkau enggak didustakan, wahai Muhammad, tenang saja. Ya, mereka itu cuma mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mereka itu tahu engkau itu orang yang amanah, engkau itu orang yang jujur, bukan pendusta. Bagaimana kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, di antara bentuk kelemah lembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan lanjutkan setelah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan sedikit sebelum kita masuk pada yang terakhir. Pada yang merupakan di antara contoh juga betapa kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang-orang munafik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan afallahu anka lima adinta lahum. Afallahu anka lima adinta lahum. Allah katakan, ya Rasulullah, Allah mengampuni kamu, Allah memaafkan engkau, akan tapi lima adinta lahum, kenapa engkau mengizinkan orang munafik itu? Ya, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala lembut, sangat lembut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sangat lembut Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga perasaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, di antara kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan para nabi dan para rasul yang lain di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil para nabi dan para rasul langsung disebut namanya, ya, langsung disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak menggunakan laqab, tidak menggunakan gelar, tidak disebutkan dia nabi, tidak disebutkan dia para nabi dan para rasul yang lain. Sebagai contoh, misalkan tatkala memanggil Adam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dengan istrimu di surga. Wahai Adam, tidak disebutkan ya Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala katakan ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan ya Nuh ihbit bisalam. Ihbit bisalam. Wahai Nuh, kamu berlayarlah silakan dengan selamat. Wahai Nuh, tidak mengatakan wahai Rasul, tidak mengatakan wahai Nabi. Begitu pula kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, sebutlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpi. Disebutkan wahai Ibrahim. Kemudian juga idz qala Allah ya Isa ibn Maryam. Wahai Isa ibn Maryam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepadamu akan mendapatkan seorang anak namanya Yahya. Ya Yahya, khudhul kitab biquwwah. Wahai Yahya, wahai Musa, wahai Adam, wahai Ibrahim, wahai Isa, semuanya disebutkan tanpa laqab oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa gelar, agar tadi berbeda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran dipanggil langsung dengan namanya. Tidak ada dalam ayat ya Muhammad, tidak ada. Silahkan dicari di dalam ayat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak akan ditemukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebutan Rasulullah SAW dengan nama yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan dengan hidayatul wahyi, dengan menyebutkan perkara-perkara yang agung, yaitu awal diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhar rasul lima tuharrimu ma Allahu lak. Wahai Rasul, disebutkan bukan wahai Muhammad. Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, tidak disebutkan ya Muhammad. Betapa agungnya Rasulullah SAW, betapa Allah sangat mengangkat derajatnya Rasulullah SAW. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya penyebutan ya ayyuhan rasul disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Di dalam surah Al-Maidah ayat ke-41 dan ayat yang ke-67. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya ayyuhan nabi sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran. Nanti bisa dibaca di rumah. Di antaranya adalah surah Al-Anfal ayat yang ke-64, ayat 65, ayat 67. Surah At-Taubah ayat yang ke-73, surah Al-Ahzab ayat yang 1, 13, 45, 50 dan ayat-ayatnya. Ini menunjukkan betapa agungnya Rasulullah SAW, betapa mulianya kedudukan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah makhluk pilihan. Rasulullah SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa taala telah memilih anak-anaknya Adam, Ibrahim. Memilih di antara anak-anaknya Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim, memilih Ismail. Memilih keturunan Ismail Bani Kinanah. Ini adalah kabilah yang sangat mulia. Di antara Bani Kinanah dipilih adalah Quraisy. Quraisy adalah keturunan yang paling mulia. Kemudian dipilihlah dari orang-orang Bani Quraisy, orang-orang Quraisy dipilihlah Rasulullah SAW, dipilih di semua makhluk, dipilihlah Rasulullah SAW. Betapa kita tidak harus mencintai Rasulullah SAW. Oleh karena sebagai penutup, ketika kita sudah mengetahui betapa agungnya Rasulullah SAW,
betapa mulianya Rasulullah SAW, maka kita harus memiliki adab. Kita harus memiliki adab kepada Rasulullah SAW, sebagaimana adabnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ketika diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengangkat suaramu di atas suara Rasulullah SAW. Salah satu yang sangat mencerna, langsung menangkap betapa agungnya Rasulullah SAW adalah Thabit bin Qais. Thabit bin Qais adalah salah satu khatibnya Rasulullah SAW. Jadi dia salat bersama Nabi, kemudian dia di masjid yang lain dia menjadi khatib. Ketika mendengar ayat itu turun, dia mengundurkan diri. Ya, dia mengundurkan diri. Thabit bin Qais dari pekerjaannya sebagai khatib tadi. Kemudian dicari oleh Rasulullah SAW. Mana Thabit bin Qais? Mana dia? Kemudian dikabarkan kepadanya, dia di rumahnya ya Rasulullah, dia sedang bersedih, dia sedang menangis. Setelah mendengar ayat yang tadi turun, dia mengatakan, saya adalah orang yang suaranya lebih tinggi dibandingkan Rasulullah SAW. Saya khawatir suara saya melebihi ketinggian suara Rasulullah SAW. Padahal bukan ini yang dimaksud. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak. Walakinnahu ya'ishu hamidan wa yamutu syahidan wa yadkhulul jannah. Akan tapi Thabit bin Qais tidak demikian. Bukan itu yang dimaksud kata Rasulullah SAW. Thabit bin Qais dia akan hidup dengan tenang, dengan bahagia. Kemudian dia akan mati syahid. Kemudian dia akan masuk surga. Maka di ujung usianya Thabit bin Qais ketika sedang berperang, maka dia mengatakan ketika terkocar-kacir para sahabat, mereka mengatakan, ma kunna nuqatilu ma'a Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW enggak begini kita berperang sama Nabi Muhammad SAW pada zaman beliau. Kemudian Thabit bin Qais membuat sebuah lubang, kemudian dia tanam sepotong daripada badannya agar dia tidak terkocar-kacir. Kemudian dia berperang sampai meninggal dunia. Dia meninggal dunia, dia hidup dengan tenang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia mati syahid, kemudian dia masuk surga. Begitu pula Amr bin As radhiyallahu ta'ala adalah orang yang sangat beradab kepada Rasulullah SAW, yang sangat memuliakan Rasulullah SAW. Ketika beliau SAW meninggal dunia, maka Amr bin As mengatakan, "Lau sa'altumuni an asifa Rasulullah SAW mastata." Kalau kalian minta aku menyifati, menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana wajahnya, bagaimana matanya, aku enggak mampu. Karena aku enggak mampu menegakkan pandanganku kepada Rasulullah SAW. Begitu mereka memuliakan Rasulullah SAW. Lalu bagaimana saat ini para jemaah? Bagaimana keadaan kita dengan Rasulullah SAW yang sudah meninggal dunia? Ketika kita sedang nonton TV misalnya, Istel Roja atau channel-channel yang lain disebutkan qala Rasulullah SAW, kita mulai bermain sama anak-anak, mulai qala Rasulullah bermain. Seharusnya ketika kita mendengar qala Rasulullah, kita berdiam, kita mendengarkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, dengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW ketika meninggal dunia. Kita harus beradab kepada beliau SAW, juga harus beradab kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kepada ajaran Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai objek untuk menjadi bahan tertawa, menjadi objek sebagai bahan untuk bercanda, sebagai bahan untuk ledek-ledekan walaupun bercanda. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika ditanya bagaimana ketika ada orang meledek, ada orang mencerca, menjelek-jelekan Rasulullah SAW, maka beliau katakan dia telah murtad, dia sudah keluar dari Islam. Kalau ada dia hakim muslim, pemerintah muslim, dia langsung dibunuh tanpa dia dimintai taubat, karena dia sudah murtad. Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW ketika mereka sudah perang.
Sudah perang, sudah selesai, sudah pulang. Kemudian sebagian orang-orang munafik, mengatakan ini yang perutnya buncit ini kerjaannya makan doang ketika perang. Disebutkan Rasulullah SAW perutnya buncit, kerjaannya doang sedang makan. Kemudian ketika turun ayat, mereka datang kepada Rasulullah SAW, turunlah ayat, Qul abillahi wa biayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya kalian bercanda? Kalian membuat kegaduhan, membuat orang tertawa dengan ketiga hal tersebut? Mereka minta uzur. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami cuma bercanda. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul la ta'tadiru, janganlah kalian minta uzur, jangan cari-cari alasan. Laqad kafartum ba'da imanikum, kalian itu sudah kufur setelah keimanan kalian. Inilah perkara yang bukan perkara yang sepele, bukanlah perkara yang agung. Di tempat yang mereka anggap sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW, mereka merayakan perayaan yang mereka anggap itu cinta. Akan tapi di sana mereka mencerca, mereka mengolok-olok Rasulullah SAW. Di mana bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah SAW? Di mana bukti kecintaan dia, pengagungan dia kepada Rasulullah SAW? Yang sejatinya kita harus menyanjung Rasulullah SAW, memuji Rasulullah SAW, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita agungkan sunnah-sunnahnya, kita kerjakan sunnah-sunnahnya. Hal itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua digolongkan sebagai umatnya, umat Rasulullah SAW yang telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mari kita senantiasa memperbanyak sholawat, memperbanyak salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bagaimana sikap kita ketika mendengar ada orang tokoh, tadi sudah disinggung sebenarnya ya, sudah disinggung. Ada tokoh yang mengaku tokoh kan, kemudian mencela Nabi Muhammad SAW, merendahkan Nabi Muhammad SAW. Di antara perkara yang bisa kita lakukan, kita kan orang kecil nih, nggak punya kekuasaan. Dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati' fa bilisanihi, wa man lam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia mampu, kalau dia punya kekuasaan. Kalau misalkan Bapak sebagai orang yang punya kekuasaan, maka Bapak wajib merubah dia dengan tangan Bapak. Ambil dia. Kalau kita sekarang kan hukumnya bukan hukum Islam ya, bukan hukum diterapkan di sini. Penjarakan, dikasih hukuman dia seberat-beratnya. Kalau hukum Islam dia dipenggal, kepalanya dibunuh. Kalau itu hukum Islam. Kalau nggak mampu, dengan ucapan kita bela Rasulullah SAW. Kita sampaikan kepada umat, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa perkara itu adalah perkara yang salah, perkara yang diharamkan dalam Islam, memperolok-olok Rasulullah SAW walaupun bercanda. Kalau memperolok Nabi, bercanda dengan Nabi, nggak usah jadi ustaz, pindah jadi stand up comedy. Walaupun stand up comedy salah, dia melakukan olok-olok kepada Nabi Muhammad SAW, akan tapi itu lebih ringan. Ya, dia nggak berilmu, orang stand up comedy, orang melawak dan sebagainya. Pindah saja, nggak usah jadi ustaz, nggak usah jadi guru, nggak usah jadi kiai, daftar di stand up comedy. Ini bukan menganjurkan jadi stand up comedy, bukan. Akan tapi tidaklah pantas seorang yang ditokohkan, seorang yang dianggap orang yang memiliki nama, memiliki wibawa, memperolok-olok Rasulullah SAW. Kalau mampu, dengan lisan ucapkan atau laporkan. Ya, ini juga salah satu cara mengubah dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan tangan, nggak kekuasaan, nggak mampu, karena kita orang lemah, ucapan juga nggak mampu karena kita nggak berani, nanti dilaporkan lagi atau digeruduk oleh jamaahnya misalkan. Minimal dengan hati kita ingkari bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela. Perbuatan itu, ucapan itu adalah ucapan yang tercela,
yang tidak sedikit pun mengurangi keagungan Rasulullah SAW. Tadi kita sampaikan Rasulullah SAW nggak butuh dengan pujian kita, dipuji oleh Allah. Rasulullah SAW nggak butuh kita bela dia, dibela oleh Allah. Akan tetapi hal tersebut kembali kepada orang tersebut yang mengucapkan tersebut. Maka sikap kita diantaranya adalah kita benci, kita menunjukkan bahwa kita itu benci, kita nggak suka dengan ucapan dia itu, walaupun dia siapa saja dia. Oleh karena Imam Malik radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala mengatakan kullun yukhadu qawluhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua ucapan siapa saja itu berhak untuk diterima dan berhak untuk ditolak kecuali ucapan Rasulullah SAW. Ketika dia mengucapkan ucapan yang menyimpang, kita tolak dia. Siapapun dia, ada ustaz, syekh mengucapkan ucapan yang menyimpang, tolak. Nggak boleh diikuti. Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Rasulullah SAW. Dan terakhir, nggak boleh main hakim sendiri. Walaupun kita tahu hukumannya di dalam Islam, hukumannya itu dibunuh. Jangan nanti kita bareng-bareng ya kita demo dia bunuh orang tersebut, enggak. Ya kita hidup di negara Islam, negara Indonesia yang di sini memiliki hukum tersendiri. Jangan sampai dengan kita melakukan hal tersebut terjadi kemungkaran yang lebih besar, menumpahkan darah yang lain sebagainya. Maka di antara sikap kita adalah kita benci. Minimal kita punya rasa cemburu. Kita benci apa yang dia ucapkan. Dia mengolok-olok Nabi kita, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita agungkan, mencoreng namanya, maka kita wajib membenci orang tersebut, wajib membenci ucapan tersebut. Dan kalau kita masih menimba ilmu di dia, tinggalkan. Orang yang demikian, orang-orang yang tidak ada pengagungan kepada Rasulullah SAW, yang peroleh Rasulullah SAW adalah orang yang tercela. Ada lagi ditanyakan terakhir?